Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Saudara tak bisa kalahkan ketakutan hanya dengan tekad. Izinkan saya menegaskan bahwa tekad saja tidak cukup untuk menjadi sukses. Kita perlu Allah dalam setiap tindakan kita. Iman sungguh penangkal ketakutan. Ketika rasa takut mengetuk hatimu, kirim iman untuk buka pintu. Amin. Ketakutan adalah bagaimana iblis mendapat akses dalam hidup, dan iman adalah bagaimana Allah mendapat akses dalam hidup. Ada lebih dari 7.000 janji dalam firman, tapi tak satu pun akan tergenapi bagimu jika saudara tak percaya janji-janji ini. Dan jangan sedikit pun berpikir bahwa iblis tak akan mencoba mencuri imanmu. Kita harus jalani perang iman yang baik. Hanya ada satu perilaku orang Kristen terhadap ketakutan, yaitu aku tidak akan takut. Nah, pastikan saudara memahami maksud perkataanku. Bukan artinya saudara tak akan pernah takut. Saudara akan merasa takut. Tapi merasa takut dan ketakutan adalah dua hal beda. Lihat, saudara bisa takut namun tak ketakutan. Karena kata takut artinya kabur atau menjauh dari. Maksudnya adalah untuk menciut. Dan kubayangkan betapa banyak orang di sini sekarang, atau berapa banyak orang yang menonton dari televisi, yang tidak seharusnya ada di situasi hidup ini, karena iblis menahanmu dengan ketakutan. Ada begitu banyak ketakutan yang digunakan iblis, dan kita akan membahas beberapa jenis ketakutan hari ini. Saudara bisa lakukan sambil takut. Itu artinya saudara bisa merasa takut, bisa merasa khawatir, tapi bisa tetap lanjut dan melakukan yang saudara percaya Allah inginkan. Alkitab tidak berkata jangan gemetar, merinding, gentar. Katanya jangan takut. Dan sekali lagi artinya untuk kabur atau menjauh dari. Saya tidak selalu bisa mengendalikan perasaan. Tapi bisa kuatur apa yang kulakukan dan yang tidak. Mungkin saya terkadang ketakutan, tapi saya bisa buat pilihan untuk tetap maju bagaimanapun perasaanku. Nah, saya ingin katakan sesuatu dan saya ingin saudara dengar dan paham. Jika saudara bisa belajar sampai di titik ingin tetap lakukan hal benar, bahkan saat rasanya salah, saudara akan menjadi seorang pemenang. Jika satu-satunya saat saudara lakukan hal benar adalah saat merasa benar, saudara punya masalah. Saudara tahu? Apa yang ingin kau santap hari ini, Joyce? Saya ingin makan semangkuk besar mie. Apa yang kau inginkan besok? Mie lagi. Lasagna, spaghetti, fettuccine. Tapi saya tak akan memakannya karena saya ingin baju-bajuku tetap muat. Amin. Kita tak bisa lakukan segala hal yang rasanya enak dan menjadi seseorang yang kita inginkan. Saudara harus mampu mengatur dirimu. Amsal bicara soal kebajikan. Dan mungkin banyak dari saudara yang tak paham makna kata itu, tapi artinya pengaturan baik. Artinya Allah sudah beri kita banyak sumber dan kita harus, jika saudara mengaturnya, maka akan bertumbuh dan sejahtera. Nah, saudara tak bisa kalahkan ketakutan hanya dengan tekad. Izinkan saya menegaskan bahwa tekad saja tidak cukup untuk memberikan sukses. Kita perlu Allah dalam setiap tindakan kita. Amin. Apa yang kita mampu lakukan tanpa anugerah Allah? Anugerah yang tak layak kita terima dan bahkan lebih. Inilah kuasa Allah, pengurapan Allah, kehadiran Allah
yang mendampingi kita untuk menolong melakukan yang tak mungkin kita lakukan dengan usaha dan perjuangan. Saat saudara diberi karunia dan mempercayai Allah, tak akan sulit bagimu. Saya kerja keras, tapi yang saya lakukan tidak sulit. Ini mudah karena saya diberi karunia, tapi jika saya mencoba memimpin pujian, ini akan sulit. Dan saudara tak akan suka penyembahan jika saya pimpin. Bertahun-tahun lalu saya mencoba belajar main gitar, saya ingin bernyanyi, bukan hanya berkhotbah, saya ingin lakukan semuanya. Bukankah kita begitu, ingin lakukan semua, kita tak ingin butuh orang lain, ingin lakukan semua. Ya, jari-jariku terlalu pendek untuk bisa mengelilingi pegangan gitar dan saya hampir gagal dalam musik. Kenyataannya sungguh lucu, sebelumnya ada Martin Smith. Saat Delirious bersama, mereka biasa bantu dalam penyembahan dan ia bersama kami suatu hari dan kubuat pernyataan bahwa saya hampir gagal sastra. Dan kini program televisi saya ada di 2/3 belahan bumi dalam 100 bahasa berbeda. 100. Semuanya diterjemahkan ke 100 bahasa berbeda. Ada seorang Spanyol di hotel suatu malam. Ia kerja di sana dan ia dengar saya datang dan saya bicara dalam bahasa Inggris dan katanya pada salah satu anggota kami, "Oh, beliau bisa bahasa Inggris juga?" Karena ia mendengar khotbahku dalam bahasa Spanyol dan berpikir itu bahasa utamaku. Lalu Martin Smith berkata, "Saya gagal di musik." Jadi saudara punya pembicara yang hampir gagal di sastra dan pemimpin pujian yang gagal di musik. Sungguh lucu. Maksudku, orang-orang yang dipilih Allah sungguh-sungguh konyol. Dan Alkitab berkata ia memilih yang lemah dan dungu di dunia untuk membingungkan yang cerdas, jadi tak seorang pun bisa pura-pura memuji dan mengambil upah bagi dirinya sendiri. Itulah mengapa Allah tidak mencari mereka yang berkualifikasi, ia mencari mereka yang siap sedia. Yang saudara perlu katakan, "Tuhan, ini aku pakai aku milikmu, lakukan apapun yang kau inginkan." Lalu saat Allah membuka pintu, jalanlah melaluinya. Tapi saudara harus punya sikap aku tak akan takut. Roma 8:31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wow. Saudara tahu kita perlu merenungkan terus ayat-ayat ini, betapa besar Allah. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan lawan kita? Dan Allah di pihak kita. Tapi mungkin ini masalahnya. Mungkin bukan karena saudara percaya Allah sungguh mampu, tapi mungkin saudara tak yakin ia mau melakukannya. Lihat, saudara bahkan bisa yakin ia lakukan untukku, tapi tidak yakin ia mau lakukan bagimu. Mengapa? Karena saudara merasa tidak layak dan kenyataannya memang benar. Dan inilah kenyataan yang indah, bahwa Allah selalu memberi yang tak layak kita terima. Yang perlu saudara lakukan adalah mengasihi Allah, bertobat jika lakukan kesalahan, dan janganlah menyerah. Kupikir kesaksian terbesar dalam hidupku, saya masih di sini. Saya tidak menyerah, tidak putus asa. Saya masih di sini. Dan akan tetap ada di sini sampai saya mati. Banyak yang bertanya padaku, akankah Anda pensiun? Lalu apa yang akan kulakukan dengan diriku jika aku pensiun? Ini satu-satunya hal yang ku tahu. Dan saya tidak membenci sedikit pun, jadi jangan terima ini dengan salah, tapi tak aku temukan pensiun dalam Alkitab. Adanya dihidupkan kembali, Allah akan memberimu api baru.
Tapi Kaleb saat usianya 80 meminta Allah memberinya gunung. Saudara yang berusia 15 tahun saja tak akan meminta gunung. Bagaimana perasaanmu tentang dirimu? Itu hal pertama yang harus dibereskan antara saudara dan Allah, yaitu Ia mengasihimu tanpa syarat. Paulus berdoa agar orang-orang tahu betapa tinggi, dalam, panjang, dan lebarnya kasih Allah bagi mereka. Mengapa? Kasih sempurna yang usir ketakutan. Saudara tak bisa usir ketakutan kecuali tahu Allah mengasihimu. Karena satu-satunya alasan yang Allah beri bagi kita agar tidak takut adalah karena aku bersamamu. Dan itu yang Ia terus katakan, jangan takut, aku menyertaimu. Jangan takut, aku menyertaimu. Ya, apa rencanamu Tuhan, apapun yang harus diselesaikan. Engkau anakku, aku mengasihimu, aku akan menjagamu, percayalah padaku. Iblis akan datang dan berusaha untuk menakutimu, tapi katakan dengan lantang, dengan mulutmu, aku tak peduli bagaimana engkau berusaha menjatuhkanku iblis, aku percaya Allah. Ayo, perkatakan firman melalui mulut adalah hal yang sangat berkuasa. Jadi bagaimana saudara memandang dirimu? Saya harus meluruskan ini dalam hidupku karena membenci diriku. Tak menyukai kepribadianku, tak suka dengan penampilanku, tak suka bentuk pahaku. Saudara tahu kita perlu berdamai dengan diri kita. Dan berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Allah tak akan menolongmu menjadi orang lain. Ia akan menolongmu menjadi dirimu yang terbaik yang bisa kau capai. Dan saudara tak akan menerima berkat yang Allah ingin berikan padamu jika terus mengasihani diri saudara tiap saat. Katamu, tapi kau tak tahu yang pernah kulakukan. Apapun perbuatanmu tidak lebih buruk dari perbuatan kita semua. Ayo. Mengapa tak putuskan saja untuk kasihi dirimu? Mungkin saudara terlalu percaya perkataan orang dan tak cukup dengar perkataan Allah. Ayahku memberitahuku sepanjang saya beranjak dewasa, kau tak akan bisa lakukan apapun. Ya, haha, bisa lihat diriku sekarang. Amin. Saya ingat kehilangan sahabat-sahabatku saat mulai berkhotbah karena mereka pikir saya hilang akal dan kini banyak yang bekerja untukku. Ayo saudara bisa buktikan dirimu jika bersama dengan Allah. Saudara dengar. Mazmur 118 ayat 6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut, aku takkan. Daud banyak berkata, saudara tahu inilah hal yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Kupikir ia sedang buat pernyataan iman. Rasanya ia bukan mengatakan kurasa demikian, kupikir ia memutuskan ini yang akan kulakukan. Saya takkan menyerah ketakutan. Mengapa? Karena Allah bersamaku, Allah ada di pihakku. Siapa di sini yang merasa takut dalam hidup dan lelah menghadapinya dan tidak ingin lagi tertekan menghadapinya? Saya tumbuh besar penuh ketakutan. Ayahku melecehkanku secara seksual selama 15 tahun. Maksudku hitungannya, tidak ada 1 minggu berlalu tanpa saya harus tunduk pada kegilaannya. Dan ibuku mengetahui ini, tapi ia begitu takut pada ayah, jadi ia tidak lakukan apapun. Sejujurnya saya lebih sulit mengampuninya dari ampuni ayah karena saya tidak bisa memahami ibu macam apa yang membiarkan anaknya dilecehkan oleh suaminya. Dan tidak lakukan apapun karena ketakutan. Tapi kita harus ampuni karena itu firman Allah. Tapi ayahku tidak menguasaiku secara fisik. Ia tidak memintaku lakukan apapun secara fisik, ia menguasaiku dengan ketakutan. Pernahkah saudara dikuasai ketakutan? Mengerikan. Ketakutan menyiksa. Jadi saya tumbuh berakar rasa takut dan hanya ini yang ku tahu. Jadi butuh waktu lama bagiku untuk percaya dan butuh waktu lama bagiku untuk belajar percaya bahwa hal-hal baik akan terjadi. Ada begitu banyak hal buruk terjadi sehingga saya tiba di titik saya menantikannya. Saudara tahu saya seolah-olah selalu menanti hal buruk berikutnya untuk terjadi. Ya, saya berputar 180 derajat, kini salah satu hal yang kukatakan tiap hari, sesuatu yang baik akan terjadi padaku hari ini. Ayo,
Hal yang baik akan terjadi padaku hari ini dan sesuatu yang baik akan terjadi melaluiku hari ini. Saya tak hanya ingin hal-hal baik untuk diriku, apa yang Allah berikan padamu mengalir kepada orang lain. Inilah yang membuatmu sungguh bersuka cita saat ingin hidup untuk membahagiakan orang lain. Kukatakan lagi, inilah yang membuatmu sungguh bersuka cita saat saudara hidup untuk membahagiakan orang lain. Ayo, munculkan senyuman di wajah sesamamu. Amin. Saya suka saudara seperti saudara hebat. Ada seorang gadis di sini yang semangat. Saya suka melihat saudara semangat. Amin. Saya takkan ketakutan. Mungkin saya merasa takut, tapi takkan menyerah padanya. Banyak saudara yang mengenal kisah ini. Di Markus 4 ayat 35 hingga pasal 5 ayat 1. Kita lihat di ayat ke-35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Dan jika saudara lewatkan sampai ke pasal 5 ayat 1, saudara akan lihat mereka sampai di seberang. Jadi, saat Allah katakan sesuatu, maka terjadi. Namun, antara ayat 35 dan pasal 5 ayat 1, ada badai yang sangat besar. Bukankah memang selalu demikian? Allah memberimu janji, saudara bersemangat, kita pikir segalanya mudah. Saya ingat pagi hari saat merapihkan ranjang dan saya mendengarkan pengajaran pertamaku di kaset yang pernah kudengar dan judul khotbahnya bertolaklah ke seberang yang diambil dari ayat-ayat ini. Dan Allah bicara pada hatiku saat merapikan ranjang, katanya engkau akan pergi ke seluruh dunia dan mengajar firman. Ya, saudara tahu, saya percaya karena saat Allah berbicara, Ia bisa memberimu iman di dalam dirimu dan saudara bisa percaya hal-hal yang tidak masuk akal bagi pikiranmu. Siapa di sini yang percaya Allah telah berbicara kepadamu yang jika saudara beritahukan orang lain mereka akan pikir ini gila? Itulah mengapa terkadang kita lebih baik tidak beritahu orang lain, tunggulah dan biar mereka lihat. Jadi kita bersemangat dan kupikir, saya tidak tahu bahwa saya harus menunggu 30 tahun untuk lihat sesuatu terjadi. Saya mulai mengajar kelas Alkitab yang isinya hanya 12 orang dan bahkan saya tak cukup cerdas untuk tahu bahwa mereka datang karena saya atasan mereka di kantor. Kupikir saya sungguh sukses. Lalu, saudara tahu, mereka lalu mengeluh ke serikat kerja karena mereka merasa, saudara tahu, saya hanya berkenan kepada mereka yang mau datang ke kelas Alkitab, jadi tempat saya bekerja meminta saya memindahkan kelas Alkitabku. Ya, saya tinggal 30 menit jauhnya, 40 menit dari lokasi kelas Alkitabku dan kupikir, ya siapa yang akan datang ke tempat tinggalku untuk datangi pertemuan. Tapi saya tak menyerah, saya takut takkan ada yang datang. Saya bahkan tak bisa hitung lagi berapa kali saya ketakutan. Saya takut takkan ada yang mau datang. Tapi tahukah apa yang terjadi? Dari 12 jadi 25 orang. Kuberitahu sesuatu, ketidaknyamanan tidak hentikan Allah. Bahkan juga ketidakmampuanmu. 2 minggu lalu saya lihat sesuatu dalam kisah ini di kitab Markus. Betapa luar biasa kita bisa baca. Maksudku membaca ini ribuan kali dalam 40 tahun dan tidak pernah lihat kalimat berikutnya. Ayat sebelumnya berkata pada hari itu waktu hari sudah petang atau ayat 35. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara tahu apa kalimat berikutnya? Mereka meninggalkan orang banyak. Saya akan lihat seberapa cerdas saudara. Jika saudara ingin lakukan yang Allah inginkan, saudara mungkin tak akan bisa membawa sahabat-sahabatmu ikut serta. Tahukah saudara berapa banyak orang menukar seseorang yang mereka inginkan untuk menjaga hubungan yang bahkan tidak mempedulikan mereka untuk gantikan hubungan dengan Allah? Menyedihkan, meninggalkan orang banyak.
Kuberitahu saya harus meninggalkan orang banyak untuk sampai di sini. Beberapa hal terbaik yang bisa saudara lakukan bagi dirimu adalah menjauh dari beberapa teman-temanmu. Karena mereka menarikmu ke bawah. Mereka negatif, penuh kritikan, mereka tidak menguatkanmu dalam hal-hal yang saudara percaya Allah inginkan. Katamu, ya saya menikah dengannya. Ya, saudara tahu, jika demikian maka berdoa dan hidup dengan saleh sehingga orang itu mau berubah. Namun sementara itu, kelilingilah dirimu jika ada hal-hal negatif di rumah, lalu ambillah langkah lebih untuk mengelilingi dirimu dengan hal positif. Di waktu-waktu lain dalam hidup, Allah akan memberimu teman-teman untukmu jika saudara membutuhkan. Tapi ku beritahu sesuatu, dengarkanlah saya, jika saudara ingin menjadi seperti yang Allah inginkan, tak semua orang akan menyukaimu. Meninggalkan orang banyak, saya suka ini. Wow. Saya mengajarkan ini dalam khotbah baru-baru ini. Meninggalkan orang banyak, mereka membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Dan perahu-perahu lain juga menyertai. Dan badai besar datang dan semua murid ketakutan. Dan Yesus sedang tidur dalam perahu. Bukankah hebat saat saudara ketakutan dan Yesus sedang tidur? Ya Tuhan, Engkau tak peduli pada kami. Tidak, jangan katakan demikian. Jangan katakan Tuhan, Kau tidak mengasihiku. Selalu katakan Tuhan, aku tahu Engkau mengasihiku. Tak peduli apa yang terjadi dalam hidupku, aku tahu Engkau mengasihiku. Aku tahu Engkau mengasihiku. Itu hal pertama yang harus jelas di dalam hatimu, bahwa Allah mengasihimu. Dan tahukah saudara, Ia tidak akan pernah mencintaimu lebih dari yang Ia lakukan saat ini. Tahu mengapa? Ia tak akan mengasihimu berdasarkan yang kau lakukan atau tidak. Ia mengasihimu karena Ia tidak bisa tidak. Allah itu kasih. Dan Ia ingin kita meresponi kabar baik itu dengan mengasihinya. Allah tidak dijual, saudara tak bisa membelinya dengan perbuatan baik. Alkitab mengatakan untuk berbuat baik dan bahkan mengatakan kita akan diberi upah dari perbuatan. Ada begitu banyak ayat di Alkitab yang memberitahu kita untuk menantikan upah yang akan diberikan atas perbuatan kita. Tapi kita tidak melakukannya untuk mendapat upah. Sama seperti saudara tak memberikan persembahan hanya supaya bisa mendapatkan lebih. Saudara memberi karena menghargai karya Allah bagimu, dan saudara memberi karena mengingat rasanya jadi orang yang sulit dan kini ingin menolong orang lain yang ada di posisi diri saudara dahulu. Dan saat kita lakukan hal-hal dengan alasan benar, wah, Allah datang dengan berkat yang sungguh hampir tak bisa dipercaya. Dalam ayat 40 Ia berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dan lihat, kebanyakan kita akan berpikir, wah, jika saya berjalan dengan Yesus, jika saya ada di perahu dengan Yesus, oh, jika saya bisa makan malam dengan Yesus, ini tak membantu. Mereka tetap merasa takut. Mengapa kamu tidak percaya? Tapi mereka tiba di seberang, sebagaimana Allah katakan terjadi, ini akan terjadi dengan atau tanpamu. Amin. Allah tak memberi kita ketakutan. Saat merasa ketakutan, hal pertama yang perlu diketahui adalah ini bukan Allah. Dan katakan keras-keras, ini bukan Allah. Mulai katakan keras-keras, ini bukan Allah.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, 2 Timotius 1 ayat 7. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Saya suka kata itu. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tapi terjemahan Amplified mengatakan ketertiban adalah pikiran yang disiplin dan penuh penguasaan. Tahu apa artinya? Saudara bisa memilih pikiranmu dan bisa memikirkan hal-hal yang menguntungkanmu. Saudara tak perlu pikiran yang kritis, menghakimi, curiga, dan jahat sepanjang hari. Amin. Tahukah saudara jenis pikiranmu bisa membuatmu senang atau sedih? Siapa yang saudara berikan akses dalam hidupmu? Saudara memberi iblis akses melalui ketakutan. Dan saya bisa dengar beberapa saudara berkata saat ini, aku tak mampu lagi, aku tak mampu. Aku ketakutan. Ingatlah, kita tidak bicara soal perasaanmu, tapi tentang yang saudara lakukan. Saudara berkata, Tuhan, aku ketakutan, tapi itu tidak menghentikanku. Karena aku tahu Engkau lebih besar dari semua perasaanku. Sungguh tidak penting perasaanku, yang penting perbuatanku.